Gue minasan, welcome again with Mr. K di sini. Spoiling detail dari list. Jadi without ngedainin lang-lang again, it's time to spoiling time. Let's go. Judul chapter 1121, Gelombang Era. Ya, seperti pada judulnya, kita diperlihatkan bagaimana orang-orang dari era baru sedang menunjukkan taringnya. Khususnya, Orbaka Senchong sekarang sedang berkutat dengan para tetua Gorose. Next, masuk ke bagian Call Spirit yang akan diisi oleh Nami, raksasa, dan kru topi jerami kecil mengelilinginya ya. Menikmati makanan musim panas seperti es krim, parfait, semangka, nanas, dan anggur. Apakah ada clue di sini? Gak tahu juga, nanti aja lihat manganya ya. And now masuk ke menu utama. Chapter dimulai dengan Saturn menyerang Bonnie dan Kuma dengan kaki yang beracun. Para raksasa bersama-sama mengangkat perisai untuk memblokir serangan itu. Luffy melihat sekeliling dan melihat Bonnie yang berubah menjadi bentuk Nika lagi, mencoba untuk bangkit walau dia masih kelelahan. Nah, di momen itu ya, Luffy meninju salah satu serangan Saturn untuk membuatnya menjauh dari Bonnie. Karena Bonnie menolak untuk menyerang Saturn sendiri. Luffy berkata, "Bonnie, kaulah yang harus melakukannya." Perkataan Luffy membuat Bonnie menatap Saturn dengan marah. Dan akhirnya dia bangkit dan melayang di udara, siap untuk bertarung. Terus geser dikit ke pesan Vegapunk yang sedang menutup siarannya. Hari di mana insiden yang sama seperti abad kekosongan terjadi lagi pasti akan datang. Karena senjata yang menyebabkan bencana tersebut masih ada secara sengaja di dunia ini. Sementara itu Dr. Vegapunk mengatakan itu kita dapat melihat reaksi Vivi dan Shirahoshi. Di Skypiea pun ya, Konis dan Aisa tiba di istana dan menyapa kelompok Viper. Mereka semua tidak menyadari adanya siaran Dr. Vegapunk. Lebih lanjut ya, Vegapunk berkata, karena pewaris ras yang seharusnya dihapus dari sejarah masihlah ada. Saat Vegapunk berbicara, kita melihat Kuma di kapal Elbaf dan kemudian ikhlas balik percakapannya dengan Vegapunk tentang Buccaneers. Lalu, kita melihat Marco yang sedang memikirkan Whitebird Red saat dia berbicara tentang tanah para dewa yang ada di Red Line. Di momen itu ya, kita juga melihat King yang sedang memikirkan tentang Lunarian. Dia sedang terbalut perban di sebuah ruangan gelap. Tak lupa akhirnya kita melihat Puding di dalam sel yang sedang mengingat masa kecilnya ketika anak-anak mengganggunya karena memiliki 3 mata. Next, momen kembali ke kapal Elbaf lagi, Saturn masih mencoba menyerang Bonnie tetapi Luffy memblokir semua serangannya. Bonnie mengingat pertama kali Saturn dan Kuma bertemu di God Valley. Dia juga mengingat Ginny ya saat Bonnie masih bayi dan ketika Saturn memberitahu Bonnie bahwa dialah yang melakukan eksperimen pada ibunya. Bagaimana beraninya kau melakukan semua itu pada ayah dan ibuku? Tidak mungkin kalian adalah dewa, tapi dewa memang ada, ucap Bonnie. Kita lalu melihat reaksi Sentomaru dan Kizaru sementara Bonnie berbicara. Kizaru masih terbaring, kemudian Bonnie mengingat Kuma berbicara tentang nikah sementara dia berteriak pada Saturn dengan air mata. Lalu kita melihat percakapan dari Kuma di masa lalu tentunya. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Bonnie lanjut berkata, dan pahlawan memang ada. Aku benar-benar ingin kita bertiga hidup bersama. Aku bahkan berpikir bahwa aku ingin mati jika aku berakhir sendirian. Kemudian, Bonnie membayangkan kehidupan di mana dia adalah bayi yang hidup bersama Kuma dan Ginny. Kuma dan Ginny ya, Bonnie, terima kasih telah lahir. Terus Bonnie menjawab, tapi aku masih hidup karena mereka berdua menginginkanku untuk hidup. Saturn melihat mereka dengan tatapan, beraninya kalian serangga sialan. Nah, di momen selanjutnya, Bonnie dan Luffy raksasa sedang bersiap untuk melakukan serangan combo melawan Saturn. Sementara itu pesan Vegapunk kembali berlanjut, ketika bencana datang, tolong jaga dirimu sendiri. Aku percaya pada kebijaksanaan manusia. Aku percaya pada ilmu pengetahuan. Nah, bersama dengan pesan itu ya, sekarang kita bisa melihat reaksi Iceberg, Judge, dan Zizar yang sedang berdebat dengan Haredas. Di pantai Egeat ya, Emmet masih menghadapi Jupiter dan Warkuri. Lanjut ke momen serangan combo Luffy dan Bonnie. Bonnie meninju wajah Saturn dengan pukulan raksasa, dan Luffy ya, dalam bentuk raksasa di belakangnya meninju sisa tubuh Saturn. Bonnie menggunakan serangan Kaihono Naika Punch
atau yang berarti pukulan pembebasan Nika. Nah, berkat serangan itu ya, tubuh Saturn terlempar hancur berkeping-keping. Tubuhnya penuh lubang akibat pukulan dan beberapa kakinya serta tanduknya telah tercabut dan mulai jatuh ke laut. Semua raksasa bersorak untuk Bonnie dan Luffy. Bahkan Kuma tampak sedikit tersenyum. Nah, melihat itu ya, Bonnie menangis sambil berteriak, wah! Sedangkan Luffy hanya bersorak, ya. Lalu berkata, kita berhasil menyingkirkannya. Hey Bonnie, kamu hebat. Sedikit update tentang Thousand Sun ya, yang mendarat dekat kapal Elbaf. Kita melihat Usopp, Chopper, Jinbe, dan Zoro. Siaran Vegapunk kembali berlanjut. Kematian legenda seperti Roger dan Whitebird hanyalah pembuka tirai untuk era baru. Bagi mereka yang tidak bisa lagi dihentikan, orang-orang tersebut adalah yang paling dekat dengan kebenaran. Mungkin Roger telah memicu awal semua ini terjadi sejak awal. Kita melihat kilas balik pidato Roger sebelum dia dieksekusi di bab 1, Hartaku itu milikmu jika menginginkannya. Cobalah untuk menemukannya. Aku meninggalkan semua yang ada di dunia ini di tempat itu. Vegapunk lanjut menjelaskan, tapi tidak pasti bahwa orang yang diharapkan Joy Boy adalah yang akan mendapatkan tangannya pada itu. Di Echinosu semua bajak laut mulai gelisah menunggu kembalinya Tits. Mereka ingin segera berlayar. Di Sabaudi, Rayleigh mabuk dan tertidur. Saki terlihat sedang mencoba berkata, Raisan, kamu akan masuk angin jika tetap seperti ini. Di kapal Red Force, Shanks juga mabuk seperti Rayleigh. Para anak buah Shanks sudah mengingatkan dengan bilang, Bos, kamu minum terlalu banyak. Tapi Shanks menjawab, diam, aku tidak minum. Di sisi lainnya, Crossguild, semua orang terkesan dengan hubungan mendalam bagi dengan sejarah sejati. Mereka sangat bersemangat. Kita melihat Krokodil dan Mihawk menatap dalam diam. Mereka tampak kesal, Bagi terkejut mengatakan, hah? Sedangkan di markas besar Angkatan Laut, beberapa marin mulai mengatakan mereka perlu pergi dan mendapatkannya sebelum orang lain melakukannya. Kemudian kita kembali ke kalimat penutup dari Dr. Vegapunk. Apakah itu akan menjadi orang yang diharapkan Joy Boy atau bukan? Nasib dunia akan ditentukan oleh yang mengklaimnya. Saat kalimat terakhir Vegapunk diucapkan, beberapa karakter paling relevan di One Piece sekarang ya, Monkey D. Luffy, Marshall the Tits, Shanks, Buggy, Akainu, Dragon, Im Samare, Kobe, Kuzan, Vigarland Garling, dan Sabo diperlihatkan. Terus Vegapunk melanjutkan dengan berkata, oleh orang yang mengklaim One Piece. But dalam kolase panel tersebut ya, ada satu karakter misterius lagi dalam bayangan, Seorang pria misterius dengan jubah yang memegang pedang mirip dengan pedangnya Shanks. Siapakah dia?